Tahun 2021 udah hampir habis. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil selama 1 tahun ini? Halo semua, Jun di mana? Udah hampir perpindahan tahun, saya jadi teringat nih bahwa tahun lalu 2020 itu adalah tahun saya lagi awal-awal memulai YouTube gitu ya. Waktu itu masih jadi project sukarela, jadi kerja tiap hari nggak ada bayarannya. Dan keputusan selanjutnya untuk full time di YouTube adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidup saya. Secara pindah kerja ke tempat yang gajinya lebih gede itu udah wajar. Tapi kalau pindah kerja ke tempat yang nggak ngasih gaji sama sekali, kayaknya cuma orang gila yang mau kali ya. Tapi terima kasih buat kamu yang selalu rajin mencaci maki saya di kolom komentar. Akhirnya kata-kata kamu itu menjadi cambuk yang manjur untuk saya bisa terus belajar dan memperbaiki diri. Belum selesai, masih banyak yang perlu saya pelajari di sini. Aduh, jadi pelacur nih ya, pelan-pelan curhat. Tenang aja, bukan itu inti dari video ini. Saya cuma mau terima kasih dulu sama kamu. Dan untuk selanjutnya kita akan bicara hal-hal apa yang sudah terjadi di dunia teknologi di tahun 2021 ini yang pantas untuk kita lihat. Ada beberapa hal yang perlu saya highlight. Next gen GPU, next gen CPU, terus apa lagi? Next gen konsol, terus cyber security, dan cryptocurrency. Ini adalah pembahasan yang rame banget di tahun 2021 ini. Yang pertama adalah next gen GPU. Nggak usah ditanya lagi, GPU generasi terakhir ini adalah yang paling canggih dibandingkan generasi sebelumnya. Secara kalau dulu setiap kali perpindahan generasi itu hampir nggak ada perubahan fitur yang signifikan gitu ya. Performance-nya yang nambah. Tapi kali ini enggak bre. Ada banyak banget fitur baru yang tidak ada di generasi sebelumnya. Ray tracing contohnya udah semakin matang. Kemudian DLSS 2.0, FSR, ditambah lagi resizable bar dan smart access memory yang sebelumnya tidak digunakan di GPU-GPU lama. Jadi mulai hari ini dan ke depan nantinya kalau kamu mau beli GPU baru, saya sarankan belilah dari generasi yang sekarang sampai nanti yang lebih baru. Karena game baru ke depannya kemungkinan besar sudah akan mulai memanfaatkan teknologi-teknologi ini yang pastinya selain menambah gambar yang jadi lebih bagus juga akan menambah performance. Dari dunia CPU juga sama, tahun lalu Apple merilis M1 dan M1 ini berhasil merevolusi cara kerja sebuah CPU. M1 ini tidak lagi mengejar jumlah core yang semakin banyak atau angka clock yang semakin tinggi. Mereka benar-benar merubah cara kerja dari sebuah CPU. M1 ini adalah sebuah SoC atau System on a Chip, di mana di dalamnya bukan cuma core CPU-nya doang bre, ada banyak komponen tertanam di dalamnya. Dari CPU, GPU, Unified Memory Architecture, Neural Engine, Secure Enclave, SSD Controller, Image Signal Processor, Encode-Decode Engine, Thunderbolt Controller, dan USB 4 support, dan masih banyak lagi. Pada PC desktop dan laptop, biasanya semua hal tadi itu dikerjakan oleh hardware yang berbeda. Jadi CPU dan RAM itu berkomunikasinya lewat jembatan gitu ya. Terus dengan GPU ada jembatannya lagi. Terus dengan semua hardware lainnya itu ada jembatan masing-masing. Jadi bayangin aja untuk bisa berkomunikasi mereka itu harus melalui banyak jembatan. Dan untuk bisa mengeksekusi suatu perintah maka semua hardware yang berbeda ini harus digabung menggunakan jembatan-jembatan tadi untuk bisa bekerja sebagai satu kesatuan. Dengan prosesor M1 maka semua hardware yang terpisah tadi dijadikan satu di dalam satu chip. Dan di tahun 2021 ini, Apple menyempurnakan M1 menjadi M1 Pro dan M1 Max yang performansnya jauh lebih kencang dibandingkan generasi pertama. Nah, salah satu yang membuat sistem core-nya berbeda adalah dia bukan lagi menggunakan core yang levelnya sama gitu ya. Jadi M1 ini menggunakan gabungan antara performance core dan efficiency core. Di mana di saat dia harus kerja ringan, maka yang dipakai hanya efficiency core aja. Core yang ringan dan hemat daya. Tapi di saat butuh performance kencang, maka semua core-nya bisa dimanfaatkan 100%. Dari kubu desktop juga nggak mau kalah, Intel merilis prosesor generasi 12 yang juga menggunakan gabungan antara performance dan efficiency core. Dan ini adalah satu hal yang perlu saya highlight juga di tahun 2021 ini. Karena di awal tahun 2021 itu saya baru aja merakit Intel Gen 11 gitu ya. Yang waktu itu masih hangat.
Dan ternyata menjelang akhir tahun udah rilis Gen 12. Ini bener-bener gila. Kita yang baru aja ngerakit Intel Gen 11 di awal tahun udah langsung merasa ketinggalan zaman di akhir tahun. Dan akhirnya ini adalah pelajaran yang harus kita ambil, bahwa kalau kamu mau merakit PC baru sekarang, kalau bisa ambillah generasi yang terakhir. Karena Intel Gen 12 ini udah pakai PCI Express Gen 5, udah pakai DDR5, kenceng banget pokoknya bre. Jadi kalau orang-orang bilang biar lebih future proof. Nah, kemudian cryptocurrency. Bitcoin dan teman-teman sebenarnya udah lama ada, tapi baru tahun ini aja menjadi heboh banget. Terutama karena cryptocurrency ini membuat harga GPU naik dan nggak turun-turun. Dan ini tepat banget karena naiknya adalah akhir tahun 2020 kemarin dan sampai sekarang nggak mau turun-turun. Jangan-jangan nggak bakal turun nih. Cryptocurrency memang sangat kontroversial. Dia menawarkan teknologi baru untuk transaksi keuangan, tapi ternyata banyak yang menentang. Nah, negara-negara yang menentang cryptocurrency ini punya banyak alasan. Yang pertama adalah karena mining. Jadi mining itu butuh resource listrik yang gede banget. Dan banyak negara yang keberatan dengan hal itu. Termasuk gamer. Karena GPU untuk gaming habis dipakai untuk mining. Kemudian yang kedua adalah cryptocurrency ini bisa mengancam stabilitas keuangan setiap negara. Akhirnya banyak sekali negara yang menentang, termasuk Cina, terus Indonesia yang baru-baru ini menyatakan cryptocurrency haram. Tapi ternyata di balik larangan itu, negara-negara ini juga diam-diam mempersiapkan mata uang digital mereka. Cina udah mulai, dan kabarnya Indonesia juga sedang menyiapkan digital rupiah. Pelajaran yang bisa diambil adalah teknologi akan terus berkembang, tidak bisa dihentikan. Mau kamu setuju nggak setuju, mereka akan tetap bergerak. Masalah ternyata teknologi ini digunakan untuk kejahatan, kayak cryptocurrency dipakai untuk judi, terus dipakai untuk investasi bodong dan segala macam. Itu yang jahat adalah orangnya, bukan teknologinya. Karena kalau kita lihat orang judi dan investasi bodong selama ini juga pakai rupiah. Begitu muncul yang baru, pakai yang baru, itu mereka hanya melakukan hal yang sama. Teknologinya nggak salah, kitanya aja yang salah. Dan ini sebenarnya udah disadari oleh tiap-tiap negara tadi. Buktinya mereka juga sudah menyiapkan uang digital. Artinya mereka akan memanfaatkan teknologi baru ini untuk mengembangkan sistem ekonomi mereka. Nah, sekarang masalah security. Ini adalah concern utama di tahun 2021. Dari awal tahun sampai sekarang kita udah dihajar oleh ransomware. Serangan ransomware udah semakin masif. Udah ada ribuan industri yang jadi korban dan jumlah kerugian total udah mencapai mungkin puluhan juta dolar. Dan ini puluhan juta itu bukan dalam bentuk perkiraan, tapi bener-bener nyata hackernya minta tebusan dan dibayar sama yang punya perusahaan. Dan angka kerugian ini belum menghitung kita sebagai user rumahan yang menjadi korban ransomware dan tidak tercatat di daftar korban. Kemudian di samping ransomware, kasus pencurian data pribadi juga semakin rame. Perusahaan-perusahaan gede macam Facebook dan Google terus-terusan dituding. Nah, soal cyber security ini ternyata di bulan Desember ditutup dengan penemuan celah keamanan yang paling berbahaya sepanjang sejarah. Log4j. Kalau kamu pengen tahu detailnya, kamu bisa tonton di video yang satu ini. Nah, celah keamanan terakhir ini dibilang sangat berbahaya karena mau sewaspada apapun kita tidak akan berpengaruh. Mau kita pasang antivirus juga tidak akan berpengaruh. Karena celahnya ada di dalam sistem kita dan celah itu akan mengizinkan hacker masuk secara otomatis. Dia nggak masuk lewat email, dia nggak masuk lewat pintu yang ditutup oleh antivirus, mereka masuk secara otomatis kalau hackernya mau masuk. Dan para ahli mengkhawatirkan bahwa ini baru permulaan. Gelombang selanjutnya dari celah keamanan Log4j ini bisa semakin masif. Dan kemungkinan dunia internet akan berubah dalam beberapa tahun ke depan karena satu celah keamanan ini. Jadi mulai sekarang, mulailah berhati-hati saat menggunakan data pribadi, terutama yang berhubungan dengan keuangan. Ya, kurang lebih itulah yang terjadi di tahun 2021 yang bisa di-highlight oleh Tech and Tips. Teknologi baru, baik dalam bentuk hardware, software, maupun malware. Dan karena mereka semua udah semakin canggih, maka kita sebagai brainware ada baiknya juga mengupgrade diri. Selamat menghadapi pergantian tahun dan selamat menjadi orang yang lebih baik dibandingkan tahun ini.